Perkenalkan, nama saya Lestala dengan NIM 2302010003. Saya berasal dari Natuna, dari jurusan Ilmu Kelautan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Maritim Raja Ampat. Saya di sini akan membahas tentang pembagian wilayah laut. Seperti kita ketahui, laut merupakan suatu kawasan terluas di permukaan bumi. Ini hampir 2/3 dari permukaan bumi terdiri dari hamparan laut dan sisanya adalah daratan. Kita tahu bahwa laut merupakan bagian bumi yang memberikan kontribusi sangat besar bagi kehidupan manusia, seperti sarana transportasi, sebagai penghasilan sumber daya seperti ikan, terumbu karang, rumput laut, dan kekayaan alam lainnya. Berdasarkan kedalaman laut, terbagi menjadi beberapa zona, yaitu zona litoral. Zona litoral adalah area antara garis pantai dan kedalaman maksimum fotosintesis signifikan oleh tumbuhan alga epilitik, umumnya didefinisikan sebagai kedalaman di mana 1% dari radiasi fotosintesis aktif 400 sampai 700 nm dari permukaan radiasi. Zona litoral adalah zona pesisir. Di daerah saat air pasang dia menjadi tergenang dan saat air surut berubah menjadi daratan. Inilah sebab zona ini disebut dengan zona pasang surut. 2. Zona netrik. Zona netrik adalah wilayah perairan dangkal yang terletak antara dengan pantai. Kedalaman dari zona ini berkisar antara 50 sampai 200 meter. Kawasan ini terdapat tembus sinar matahari dengan yang sangat baik, sehingga menjadi sebagai habitat yang sangat cocok berbagai jenis spesies laut seperti ubur-ubur, fitoplankton, zooplankton, rumput laut, dan serta jenis spesies lainnya. Zona netrik. Zona netrik adalah wilayah perairan dangkal terletak dekat dengan pantai. Kedalaman dari zona ini adalah berkisaran antara 50 meter hingga 200 meter. Kawasan ini dapat tembus sinar matahari dengan sangat baik, sehingga menjadikan sebagai habitat yang cocok bagi berbagai jenis spesies laut seperti ubur-ubur, udang, fitoplankton, zooplankton, dan serta spesies lainnya. 4. Zona abisal. Ini merupakan bagian laut yang memiliki kedalaman lebih dari 2000 meter. Wilayah ini memiliki suhu yang sangat dingin. Hal ini dapat menjadikan zona abisal hanya memiliki beberapa spesies laut, dan di zona ini dapat ditemui spesies tumbuhan laut. Contohnya seperti yang dapat hidup di zona ini adalah anglerfish, di mana biota laut tersebut dapat menghasilkan cahaya sendiri untuk berkomunikasi. Zona berdasarkan permukaan secara vertikal. Zona laut ini dibagi menjadi 5, yaitu epilagik, mesopelagik, batipelagik, abisapelagik, dan haldapelagik. 1. Epilagik berada di antara permukaan laut hingga dalam kedalaman 200 meter. 2. Mesopelagik berasal dari kedalaman 200 meter sampai 1000 meter. 3. Batiopelagik berasal dari kedalaman 200 meter sampai 2500 meter. 4. Abisalpelagik berada di kedalaman 4000 meter. 5. Hadalpelagik berada di kedalaman dari 6000 meter. Zona laut berdasarkan intensitas cahaya matahari. Berdasarkan intensitas cahaya matahari, zona laut dibagi menjadi 3, yaitu zona fotik, zona twilit, dan zona afotik. Zona fotik memiliki kedalaman kurang dari 200 meter, sehingga cahaya matahari mudah masuk. 2. Zona twilit memiliki kedalaman 200 sampai 2000 meter, sehingga cahaya matahari yang masuk hanya sedikit. 3. Zona afotik memiliki kedalaman lebih dari 2000 meter, sehingga cahaya matahari tidak dapat masuk. Zona menurut proses terjadinya. Menurut proses terjadi, laut juga dibedakan ke dalam 3 jenis, yaitu laut transgresi merupakan laut yang terjadi karena adanya perubahan permukaan laut yang terjadi akibat permukaan laut yang naik atau daratan yang mulai menyusut atau turun, sehingga menjadikan daratan tersebut tergenang dengan air. 2. Imeresi merupakan lautan yang terdiri dari tanah yang semakin menurun ke dasar laut, sehingga menjadi kawasan tersebut terendam oleh
air. Biasanya penurunan tanah tersebut memberikan palung dan lubuk laut. 3. Migrasi merupakan laut yang terbentuk akibat penyempitan laut sendiri yang dikarenakan oleh pengendapan batuan seperti pasir, lumpur, maupun material lain di bawah aliran air sungai yang akhirnya bermuara di laut. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian, terima kasih.